Bang Kamarudin, seperti apa nih besok kan ada agenda untuk rekonstruksi sendiri di rumah Pak Sambo kan? Seperti apa mungkin Bang kesiapannya? Gaji. Sampai dengan sore ini kami belum mendapat undangan atau panggilan untuk melakukan rekonstruksi. Jadi kalau dikatakan akan ada besok rekonstruksi, kami belum mendapat surat panggilan ataupun surat undangan, ya. Oke, berarti belum untuk pertemuannya sendiri masih tentatif ya Bang besok? Belum Saya tidak bisa jawab karena surat undangan atau surat panggilan belum kami terima. Ini kan sudah jam 3 ya, jam 15 maksudnya. Ya, mudah-mudahan malam ini ada kan ya. Tapi untuk dari Tapi secara prosedur ya, harus ada dari kuasa hukum Brigadir J sendiri Harus ada dong. Dari mana kami tahu ada rencana rekonstruksi besok kalau tidak ada surat undangan atau panggilan toh? Oke. Nah dari Brigadir E sendiri kesiapannya seperti apa nih kalau misalkan memang besok jadi gitu kan, seperti apa Bang? Apakah memang dia siap untuk ketemu dengan FS untuk rekonstruksi seperti apa Bang? Dari siapa? Dari E dan Abang sendiri kalau misalkan Ya, kalau kita diundang atau dipanggil ya kita pasti datang. Tapi kalau tidak diundang dan tidak dipanggil, apa dasar kita datang kan begitu? Oke. Nah Bang, apabila nih kalau misal besok jadi rekonstruksi dan gitu, mungkin harapan Abang apa sih? Rekonstruksi itu kan sebetulnya kan untuk membangun satu kasus seperti apa terjadinya kan begitu. Secara material kira-kira perbuatan pembunuhan itu dilakukan seperti apa, tergambarlah di situ kan rekonstruksi hukumnya kan. Maka kejujuran para pihak perlu supaya tercapai kebenaran material. Nah, dan di situ juga akan diuji nanti siapa yang berbohong, siapa yang tidak berbohong, karena kalau berbohong tidak akan bersesuaian kan begitu. Jadi rekonstruksi itu perlu juga dihadiri oleh pelapor, dihadiri oleh pengacara pelapor, maksudnya pengacara terlapor, demikian juga jaksa, supaya bisa mereka melihat oh ternyata seperti ini loh adegan-adegannya kan begitu. Berarti FS, Ibu Putri, Baradae, terus semua ajudannya diwajibkan hadir Bang? Hadirlah sama saksi-saksi dong. Termasuk misalnya orang-orang yang membersihkan TKP, orang-orang yang menghilangkan CCTV, yang mencuri di korder, gitu. Jadi idealnya semua hadir di situ, mulai dari Polda Selatan, Polda Metro sampai ke Barreskrim kan itu. Termasuk keadilan juga untuk Baradae seperti apa Bang? Bagaimana? Keadilan untuk Baradae untuk nanti konstruksi, harapan Abang seperti apa gitu? Kehadiran Baradae. Keadilan. Kalau Baradae ini kan sejak dari awal saya bilang inilah pangkat polisi paling rendah. Namanya pangkat polisi paling rendah dan umur masih sangat muda. Walaupun sudah dewasa, namanya ditekan atau dipaksa oleh komandannya, ya nurut-nurut aja. Walaupun secara undang-undang polisi itu tidak wajib patuh kepada perintah pimpinan toh. Beda dengan militer. Kalau di militer perintah pimpinan itu kan hukum. Kalau melawan kepada perintah pimpinan itu dianggap disersi. Pimpinan boleh menembak dia, apalagi dalam suasana perangnya, karena dianggap disersi. Disersi itu artinya berpihak kepada lawan kan gitu, musuh banget. Tapi kalau dalam kepolisian itu kan yang berlaku hukum sipil. Undang-undangnya nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Jadi kalau perintahnya itu misalnya tidak sesuai hukum, boleh kok dilawan. Artinya tidak dipatuhi kan gitu. Nah Bang, terakhir Bang, ada juga nih yang viral soal surat permintaan maaf dari FS sendiri. Abang sendiri melihatnya seperti apa sih? Surat permintaan maaf dari FS kepada keluarga J. Ya memang manusia yang bertanggung jawab kalau melakukan kesalahan idealnya minta maaf. Seperti halnya misalnya saya bandingkan misalnya dengan hukum di Arab ya. Di Arab Saudi itu hukumnya juga jelas, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa gitu ya. Tetapi ada kalanya orang sudah dibunuh di Arab
kalau keluarganya memaafkan, tidak jadi dibunuh atau tidak jadi dikisas itu pembunuhnya karena keluarga memaafkan toh. Makanya dalam upaya permintaan maaf itu misalnya seperti di Arab seringkali itu dibayar sangat mahal. Seperti kita lihat seringkali kan TKW kita ya atau TKI kita terancam kisas di Arab atau terancam hukuman mati. Kita sampai saweran mengumpulkan uang untuk menebusnya toh. Nah, karena permintaan ganti rugi. Nah, di Indonesia juga walaupun tidak hukumnya seperti itu, ini kan ancamannya kan hukuman mati atau seumur hidup kalau terbukti pasal 340 KUH pidana junto 338 junto pasal 55 56 KUH pidana. Orang yang bertanggung jawab apalagi sekelas jenderal harusnya kalau dia merasa bersalah harusnya diminta maaf. Bukannya malah membuat dalih-dalih atau alasan-alasan lain. Jadi orang-orang preman kampung aja misalnya kayak di kampung saya pernah ada preman ya membunuh temannya sama preman. Habis dibunuh dikubur ya di lumpur-lumpur itu dia langsung pergi kantor polisi loh. Polisinya yang heran karena datang kantor polisi, "Pak, saya habis membunuh." Polisinya nggak percaya dia habis membunuh karena datang kantor polisi mengadu. Loh, membunuh bagaimana? Itu kebetulan si pembunuh ini namanya B, inisial B. Yang dibunuhnya itu H. Lama polisinya baru percaya karena dia datang kantor polisi, "Saya Pak habis membunuh, yang saya bunuh ini H. Orangnya saya kubur di lumpur atau di kubangan ini," kan gitu. Polisinya lama percaya karena hebat juga orang ini kok membunuh datang kantor polisi kan gitu. Dan di Madura juga saya dengar begitu. Kalau di Madura itu kalau orang misalnya habis membunuh dia melapor ke polisi, "Pak, saya sudah melakukan pembunuhan," gitu. Jadi itu manusia yang walaupun salah tapi gentleman, dia manusia kesatria kan begitu. Tapi kalau ada jenderal berlaku seperti itu, sudah membunuh tapi merasa tidak bersalah, perlu dipertanyakan kesatriaannya itu. Perlu dipertanyakan. Jadi manusia macam apa itu kan begitu. Oke. Oke, cukup.